Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-40. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Junmyung telah memasuki makam pedang dan mendarat pada salah satu dari 3 pembantai hingga mereka binasa. Junmyung melirik dengan mata merah menyala menanyakan, apakah itu semua? Di sisi 3 pembantai dia bergumam, bukankah itu seharusnya pertanyaannya? Tapi siapa bocah yang baru saja tiba ini? Junmyung tidak mau membuang-buang waktu lagi, segera bergegas menghabisi mereka tanpa ada keraguan sedikit pun. Ia melesat memberikan benturan lututnya, yang membuat mereka binasa tanpa perlawanan. Setelah itu Junmyung menanyakan siapa orang itu. Baekjun menjawab bahwa mereka adalah 3 pembantai dari Wailing Ghost, sebuah kelompok yang dikenal sebagai lebih berbahaya daripada para penjahat di Honan. Kabarnya begitu. Mendengar itu membuat Junmyung menanyakan, apakah 3 pembantai itu? Apakah artinya ia harus menghabisi mereka 3 kali berturut-turut? Dari mana datangnya 3 orang yang tidak berotak itu? Baekjun dengan surah menimpali bukan hanya tidak berotak. Beberapa dari mereka adalah orang yang terkenal. Wajah Baekjun menggelap sekali lagi bergumam. Sebenarnya, seberapa besar perbedaan Junmyung dengan 3 pembantai itu? Yang kemudian Baekjun berdecih dalam hati meneruskan, Junmyung adalah monster yang luar biasa. Setelah itu, terlihat di pojokan salah satu dari 3 pembantai telah tidak berbentuk lagi hingga disensor. Meringkuk dengan keadaan yang menyedihkan. Baekjun yang tengah mengangkat sebuah batu menoleh ke arah tubuh salah satu dari 3 pembantai itu bergumam. Ia sedikit menyesal. Yang kemudian mereka semua menyatukan kepingan-kepingan pintu masuk itu menjadi satu kesatuan. Junmyung menanyakan, apakah itu pintu masuknya? Baekjun yang meletakkan kepingan terakhir membenarkannya. Sepertinya begitu. Junmyung dan yang lainnya memandang dengan diam, yang kemudian Junmyung membaca tulisan yang terukir di kepingan batu tersebut, yang mana bacaannya adalah makam pedang. Junmyung mengatakan itu terlalu jelas. Yunjong sedikit tidak mengerti dengan arti kata-kata Junmyung. Ia menanyakan apakah ada masalah dengan nama makamnya. Junmyung mengangkat bahunya dan bertanya pada Yunjong, siapa yang memberi nama makam pedang? Yang menjawab adalah Jogul. Dia mengatakan, mungkin Yakseon sendiri yang memberikan nama pada makam pedangnya. Karena ini adalah makamnya sendiri bukan? Junmyung menyilangkan tangannya di dada dan tersenyum seolah mencibir. Memberi nama pada makamnya sendiri. Tidakkah menurut mereka itu kebiasaan yang buruk? Jogul merasa aneh ketika Junmyung mengatakan tentang kebiasaan buruk. Karena tidak lain adalah kebiasaan buruk juga dimiliki oleh Junmyung. Junmyung meneruskan, biasanya nama untuk hal-hal seperti itu diberikan setelah makam pedang itu dibuat. Kata makam pedang adalah nama makam pedang yang tidak dapat dilacak. Tapi di pintu itu tertulis makam pedang. Ke sebuah makam yang tak pernah ditemukan. Itu memiliki papan nama yang bertuliskan makam pedang. Yunjong mengernyit menanyakan, lalu apakah Untraceable Seizing Sword memberi nama makam pedang ke makamnya dan menyebarkannya ke seluruh dunia? Junmyung membenarkannya. Itu adalah kemungkinannya. Baekjun penasaran mengapa begitu. Junmyung mengangkat bahunya sekali lagi menimpali. Bagaimana bisa mereka tahu apa yang dipikirkan oleh pria yang hidup 200 tahun yang lalu? Junmyung menoleh sembari memegang kepingan batu yang digabungkan. Satu-satunya pintu keluar dari ruangan batu ini mulai terlihat. Junmyung meneruskan satu hal yang pasti, baik itu makam pedang Yakseon atau bukan. Orang-orang yang membuat makam pedang seperti ini bukanlah orang biasa. Membuat ruangan batu sebesar ini di bawah tanah adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan tanpa tingkat keahlian tertentu. Junmyung memperingatkan mereka semua untuk tidak lengah. Semua orang mengangguk. Untuk menggali lubang sedalam ini dan membuat ruang batu seperti itu memang tidak terbayangkan. Junmyung meneruskan,
Makam ini bukan makam biasa. Sementara murid Gunung Berbunga sedang berpikir, Hongdae mendekati Chunmyung menanyakan, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Chunmyung menoleh untuk melihat Hongdae, namun ada pertanyaan dari tatapannya. Hongdae menjelaskan, melihat identitas orang-orang yang datang sebelum mereka, tempat ini dibanjiri oleh orang-orang kuat. Tidak akan mudah untuk masuk ke dalam bersama orang-orang pertama. Hongdae meneruskan, menurut pendapatnya, tidak buruk untuk menemukan orang yang cocok dan mencoba membuat grup. Pertama-tama, bukankah lebih baik untuk menciptakan situasi di mana mereka sepenuhnya memahami makam pedang, dan untuk memastikan apakah pil primordial itu ada atau tidak? Wajah Chunmyung menggelap yang kemudian dia menghela nafas sembari tersenyum. Chunmyung mengatakan, orang yang ingin berbagi informasi atau harta bahkan tidak akan datang ke sini seperti ini. Dan mereka yang berpikir untuk membentuk aliansi, pasti sudah membentuk aliansi terlebih dahulu. Hongdae mengangguk. Ada berbagai orang di dalam makam pedang. Mereka pasti berselisih di luar, tapi sekarang setelah mereka berada di dalam makam pedang, mereka tidak punya pilihan selain membentuk aliansi. Karena Sekte Wudang masuk terlebih dahulu. Nama dan ketenaran Sekte Wudang. Tidak peduli seberapa banyak lagi orang terkenal masuk, mereka akan seperti kunang-kunang di depan nama Wudang. Dan bukankah itu umum bagi para pejuang untuk berkumpul melawan serigala sendirian? Tidak mungkin mereka yang masuk tidak memiliki pemikiran itu dalam benak mereka. Kekuatan Wudang akan terkuras tanpa mereka sadari bahwa Imogi mengincar mereka dari belakang. Imogi di sini mengacu pada ular yang besar. Hongdae di samping Chunmyung melirik dengan gemetar. Chunmyung sedang melihat ruangan dengan senyuman jahat. Hongdae bergumam. Dilihat dari ekspresi Chunmyung, sepertinya semua sesuai dengan rencana Chunmyung. Hongdae kemudian memanggil Chunmyung. Ia tidak tahu apa yang Chunmyung pikirkan, tapi mereka harus masuk dan mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Jika mereka kehilangan Divine Pill, mereka semua akan berakhir. Chunmyung menghela nafas. Dalam-dalam membenarkannya, tentu saja ia tahu. Chunmyung memandang murid-murid Gunung Berbunga dan mengajak mereka untuk segera bergerak. Yunjong dan Jogul mengangguk tanda setuju. Begitu juga dengan Baekjun dan Yu Iseol. Mereka, murid Gunung Berbunga bangkit mengikuti perintah Chunmyung tanpa sepatah kata lagi. Begitu juga dengan Hongdae. Hongdae melirik Chunmyung dan kemudian mendekati murid-murid Gunung Berbunga. Itu sama dengan murid-murid Serikat Pengemis. Melihat itu, Chunmyung menoleh dan menegur Hongdae. Kemana mereka akan pergi? Hongdae dengan ragu-ragu mengatakan bahwa mereka akan membantu. Chunmyung mengangkat tangannya mengatakan, apakah Hongdae tadi mengatakan akan membantu? Ia belum pernah mendengar bahwa Serikat Pengemis akan membantu. Hongdae menegur Chunmyung, daripada melakukannya sendiri-sendiri akan berbahaya. Hongdae menjelaskan itu tidak seperti ia ingin mengejar apapun. Karena mereka berada di sana bersama, mengapa tidak saling membantu untuk hidup? Mungkin saat ia keluar mereka akan saling membantu, bukankah begitu? Dirinya, Hongdae adalah seorang yang ucapannya dapat dipegang. Hongdae meminta untuk Chunmyung memikirkan untuk membawa mereka. Mungkin mereka, para orang Serikat Pengemis dapat membantu. Dan ada yang bisa mereka lakukan. Mendengar itu membuat Chunmyung mencibir. Memang, itu akan membantu untuk binasa lebih cepat. Hongdae menggaruk kepalanya. Dia tidak dalam situasi di mana bisa pergi dengan caranya sendiri. Tetapi monster di depannya sepertinya tidak menyukainya jika ia mengikuti. Hongdae meminta Chunmyung untuk mengerti. Pasti ada hal yang bisa ia dan para pengemis lakukan. Chunmyung tiba-tiba tersadar. Rencana awal Chunmyung adalah menciptakan semacam situasi yang cocok untuk menguntungkan Gunung Berbunga. Serikat Pengemis adalah badan yang menangani informasi. Kekuatan informasi sangat penting untuk Gunung Berbunga yang sedang berkembang. Informasi tidak ada artinya jika Gunung Berbunga ingin hidup dengan cara yang sama. Tetapi di Kongo, tempat yang kuat bertahan memiliki nilai lebih. Chunmyung akan memanfaatkan Serikat Pengemis untuk sumber informasi Sekte Gunung Berbunga. Tapi ketika Chunmyung memikirkan tentang hal itu, sesuatu melintas di pikirannya. Ia mengingat seseorang yang telah mengajarnya ketika dirinya masih mencari pengemis. Ia mengingat ketika dulu seorang pengemis memukulnya. Itu membuat Chunmyung seolah marah. Kemudian Chunmyung membuka mulutnya menanyakan kepada Hongdae. Posisi apa yang Hongdae miliki di Serikat Pengemis? Hongdae dengan percaya diri mengatakan,
Bahkan jika Chun Myung mencari ke seluruh dunia, jumlahnya tidak akan ada lebih dari 100. Untuk sejenak Chun Myung terdiam lalu menanyakan, bisakah Hong Dae menangkap orang-orang di bawahnya? Hong Dae membenarkannya, ia bisa menangkap bawahannya kapanpun ia mau. Chun Myung tersenyum jahat seolah ia merasa telah menang. Chun Myung menoleh dan Hong Dae yang melihat wajah Chun Myung tersenyum tersentak. Chun Myung kemudian mengatakan kepada Hong Dae, ia akan membiarkan Hong Dae mengikutinya menelusuri makam pedang. Tapi ada sesuatu yang ingin Hong Dae lakukan. Hong Dae dengan sedikit khawatir menanyakan hal apakah itu. Chun Myung menjelaskan, yang perlu Hong Dae lakukan adalah menangkap seorang pengemis. Wajah Chun Myung menggelap dan Hong Dae semakin penasaran. Pengemis mana yang Chun Myung maksud? Dengan mengingat wajah pengemis itu yang tengah memakinya, Chun Myung menampakkan wajah kesalnya yang seolah-olah akan meledak. Ia mengatakan nama pengemis itu adalah Jong Pal. Hong Dae mengatakan itu tidak terlalu sulit. Tapi apa hubungan Chun Myung dengan pengemis itu? Chun Myung mengatakan dengan kesal, ia tidak memiliki hubungan apapun. Ia hanya diberkati olehnya. Berkat yang sangat dalam. Pengemis itulah yang memberikan Chun Myung kejutan pemukulan yang paling hebat ketika dia dilahirkan kembali. Chun Myung yang masih dengan marah seolah akan meledak, mengatakan, ia harus membalas berkah yang telah Jong Pal berikan kepadanya. Yang kemudian Chun Myung berengus melewati mereka semua dan memimpin jalan. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun ketika Chun Myung tengah dalam emosinya. Hong Dae bergumam, tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi ia yakin sepertinya seorang pengemis telah mencubit hidung harimau. Hong Dae ingin mengucapkan rasa bela sungkawa pada orang yang akan menjadi target Chun Myung. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan bersama, dengan Chun Myung memimpin sedangkan Hong Dae dengan pengemis lainnya di belakang. Lorong di dalam koridor batu lebih terang dari yang diharapkan. Hong Dae mendongak dengan mata menyipit. Ada lampu batu malam di sana. Ini bukan tempat yang dirancang untuk diakses oleh orang dengan santai. Namun, pemiliknya dengan boros menempatkan lampu batu malam di sekitarnya. Jelas orang yang membuat tempat ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Hong Dae bergumam, itu tidak aneh jika Yak Seon memiliki kekayaan yang melimpah. Pil yang dia buat saja berharga ribuan keping emas. Di saat Hong Dae tengah bergumam dengan pemikirannya, ada suara retakan yang terdengar di langit-langit, dan juga keadaan berubah menjadi gelap seketika. Hong Dae mendongak dan mendapati bahwa Chun Myung bagai cicak tengah menggali lampu batu malam tersebut. Chun Myung menempel di langit-langit gua seperti cicak, mengorek lampu batu malam. Hong Dae menanyakan apa yang Chun Myung tengah lakukan. Chun Myung dengan santai mengatakan, bukankah Hong Dae tidak melihatnya? Ia tengah mencari uang. Chun Myung begitu bahagia karena telah berhasil menemukan banyak lampu batu malam di balik bajunya. Hong Dae yang mendapati Chun Myung melakukan itu bergumam, apakah ia harus mengikuti orang seperti Chun Myung? Hong Dae tidak tahan menanyakan, mengapa Chun Myung melakukan hal itu sekarang? Mereka yang berasal dari Sekte Wuda mungkin sudah mendapatkan pil itu. Chun Myung tidak peduli, dia terus merangkak di langit-langit gua dan mencokel satu persatu lampu batu malam. Yang kemudian ia menimpali. Ia tidak percaya. Orang Wudang belum mendapatkannya. Hong Dae penasaran bagaimana Chun Myung tahu. Chun Myung mengatakan dengan santai, sekarang orang-orang Wudang masih tetap bergerak. Wajah Hong Dae mengeras dalam sekejap. Hong Dae tidak merasakan apa-apa. Dia pikir dia bisa merasakan kerumunan yang bergerak di depan mereka. Tapi perasaan itu samar-samar, dan dia tidak yakin. Tapi Chun Myung berkata bahwa dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran orang-orang Wudang dan melacaknya. Hong Dae penasaran, seberapa kuat indera Chun Myung hingga bisa melakukan itu. Hong Dae mengevaluasi kembali bagaimana dia memandang Chun Myung. Sejak bertemu dengan Chun Myung, Hong Dae terus terkejut dan melihat sisi berbeda darinya. Hong Dae menanyakan, tapi bukankah mereka para Wudang akan tetap sampai terlebih dahulu? Dengan masih terus menggali lampu batu malam, Chun Myung membenarkannya. Menurut Chun Myung, itu akan membuat segalanya menjadi lebih mudah untuk kelompok mereka saat ini. Hong Dae tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Chun Myung. Ia akan mengkonfirmasinya. Namun Chun Myung menimpali, Hong Dae akan mengerti ketika mereka sampai di sana. Hong Dae mendongak memandang Chun Myung dan bergumam, bisakah ia mempercayai bocah ini? Mungkin ini akan menjadi pertaruhan dengan nyawanya. Yun Jong tiba-tiba mengatakan dengan curiga,
Bukankah lorongnya menjadi semakin sempit? Mendengar kata-kata Yunjong, Baek Chun mengangguk. Ia berpikiran sama. Lorong itu cukup lebar untuk 5 orang berjalan beriringan ketika mereka pertama kali masuk. Tapi sekarang itu telah menyusut menjadi 3 orang lebarnya. Yunjong meneruskan, sepertinya hal itu tidak dilakukan dengan sengaja. Jogul ikut membuka suara, tapi ia dari tadi mencium bau yang menjijikan. Yu Seol juga menyadari, hidungnya adalah yang lebih sensitif daripada yang lainnya. Ia menyadari bahwa itu adalah bau dari cairan merah. Chun Myung berhenti dari menggali harta karun dan mendongak ke bawah. Haruskah mereka memeriksanya? Chun Myung bergerak maju sementara para murid lainnya dan pengemis mengikutinya dari belakang. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk menemukan asal dari bau yang tidak sedap. Mata mereka semua terbelalak dengan ngeri. Yunjong mengatakan, Chun Myung, bukankah itu? Namun tidak, Yunjong lanjutkan. Yang mereka temukan di depan adalah tumpukan tubuh yang tidak bernyawa. Itu berserakan dengan keadaan yang mengerikan. Baek Chun menyadari ada keanehan dari semua tubuh itu. Cairan merah yang mengalir dari mulut orang-orang itu tidak berwarna merah melainkan berwarna hitam. Baek Chun penasaran, apakah mereka menggunakan serangan racun? Chun Myung berjongkok untuk memeriksanya yang kemudian dia mengatakan, itu adalah reforasi organ. Yunjong dan yang lainnya tentu bingung apa itu. Chun Myung meminta untuk mereka melihat lebih dekat. Hongdae dan yang lainnya menyipkan mata untuk melihat sesuatu yang ditunjuk oleh Chun Myung. Ada jarum yang tidak mencolok tertancap pada orang-orang itu. Dan jika dilihat lebih dekat, jarum itu hampir tidak terlihat. Orang-orang yang binasa itu sepertinya dihujam jarum dari segala arah. Hongdae melirik ke sana kemari dengan khawatir. Apakah itu artinya seluruh lorong itu memiliki jebakan? Hongdae menyadari, selama ini pemikirannya salah tentang makam pedang yang baik-baik saja. Tapi mana mungkin akan menjadi seperti itu? Ini adalah makam pedang. Ada rumor yang mengatakan bahwa Yakseon mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan dan kejujuran. Tapi tidak disangka, Yakseon akan memasang jebakan yang begitu kejam. Mungkin akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan kali ini. Yunjong panik memanggil Chun Myung. Ada lebih banyak tubuh tidak bernyawa di sana. Chun Myung tahu saat ini Yunjong tengah panik. Namun Chun Myung mengatakan, lalu mengapa dengan itu? Dengan melewati tubuh-tubuh itu, Chun Myung meneruskan. Mereka harus melanjutkan perjalanan. Jika tidak, mungkin mereka akan mengalami hal yang sama. Chun Myung juga mengingatkan untuk mereka tidak menyentuh apapun, karena itu terlalu berbahaya. Baek Chun dan murid gunung berbunga lainnya yang menjawab. Yang kemudian, mereka melewati lorong itu dengan melangkahi tubuh-tubuh tidak bernyawa di bawah. Baek Chun bergumam, ini adalah Jianghu. Ia menjadi sadar sekali lagi bahwa mereka berada di tempat yang tidak dilindungi, yang namanya gunung berbunga. Jika tidak berhati-hati, mungkin mereka akan binasa dengan begitu mudah. Jogul mengamati lebih dekat dan mendapati ada lebih banyak jarum dibandingkan tempat awal tadi. Chun Myung tidak tahu apa alasannya. Ia tidak tahu orang seperti apa Yakseon itu. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekedar tempat harta karun. Chun Myung bergumam, jika Yakseon hanya ingin menyembunyikan resep atau menggunakannya sebagai makam, tidak perlu memasang jebakan seperti ini. Pencipta makam pedang ini pasti memiliki niat tersembunyi. Resikonya akan bervariasi tergantung pada niatan. Hongdae tiba-tiba berhenti ketika melihat sebuah batu yang ada di langit-langit. Ia tanpa bertanya pada Chun Myung dan yang lainnya segera mencabutnya. Itu adalah lampu batu malam berwarna merah. Hongdae yang telah berhasil mencabutnya dengan tidak merasa bersalah mengatakan, itu pasti batu dengan harga yang lebih mahal. Tiba-tiba Chun Myung berkeringat dingin menanyakan kepada Hongdae, apa yang Hongdae lakukan. Hongdae turun dan mencibir, itu adalah miliknya. Chun Myung telah lebih lambat darinya. Apakah Chun Myung akan mengatakan, jika batu di makam itu miliknya sendiri? Apapun yang Chun Myung katakan, ia akan menyimpannya. Chun Myung dengan marah mengatakan, bukankah ia baru saja mengatakan untuk tidak menyentuh apapun dengan sembarangan? Tiba-tiba suara gemuruh datang dari belakang mendekati mereka. Itu membuat mereka segera menoleh dan membuat semua orang ketakutan. Terutama Hongdae yang memegang batu itu. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat di belakangnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-40.
Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.